tidak berarti bahwa kita ingin merelokasi warga Gaza, tidak ada. Kan lagi banyak yang disorot sama Pak Prabowo ya soal isu global juga nih di beberapa kali speech beliau selama kunjungan kerja di Turki. Nah ini yang lu concernnya seperti apa? Jadi ya seperti kemarin disampaikan oleh Pak Presiden pada saat akan berangkat dari Jakarta, beliau melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara di kawasan ini, kawasan Timur Tengah dan Turki, dalam rangka untuk berkonsultasi mengenai situasi geopolitik dan juga isu-isu lain lah yang berkembang. Kemudian kemarin juga Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau akan berkonsultasi dengan negara-negara UAE, kemudian Turki ini sendiri, kemudian Mesir, kemudian nanti Qatar dan juga Jordan, khususnya dalam kaitannya dengan situasi di Palestina. Jadi ada beberapa hal yang saya kira juga kita harus ada dalam satu mindset yang sama. Yang pertama bahwa solidaritas Indonesia terhadap perjuangan Palestina itu masih tetap konsisten. Kita ingin melakukan hal-hal yang sifatnya lebih aktif dalam rangka menyelesaikan permasalahan di Palestina. Kemudian kita juga dalam kaitannya dengan aktifnya Indonesia tersebut, kita juga mendesak kepada semua pihak agar segera tercapai gencatan senjata yang sesungguhnya, situasi perdamaian yang sesungguhnya, dan yang terpenting yang saya kira merupakan sesuatu yang immediate yang harus dilakukan adalah melancarkan bantuan kemanusiaan. Kemudian dalam kaitannya dengan upaya tersebut juga, seperti yang selama ini juga sudah kita lakukan, kita pernah mengirimkan bantuan kemanusiaan, kemudian saat ini juga masih ada personil kesehatan TNI yang bertugas di wilayah Gaza bersama-sama dengan personil dari UAE untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Kemudian kemarin juga Pak Presiden menyampaikan bahwa jika dibutuhkan, Indonesia siap untuk melakukan upaya-upaya ya, dalam rangka mencapai perdamaian itu tadi, dan dalam rangka kesiapan itu juga dan kesinambungan bantuan kemanusiaan dari Indonesia, kita siap jika ada warga Gaza yang perlu dievakuasi, dalam hal ini mereka yang mengalami luka-luka, anak-anak yatim, kemudian anak-anak yang mengalami trauma, dan pelajar-pelajar ke Indonesia. Jadi ini bentuk dari siapnya kita itu seperti apa sih, kan seperti itu. Nah, ini semua juga tetap di dalam frame berpikir bahwa seperti dari awal juga kita sudah punya posisi yang jelas. Pertama, semua pihak yang berkepentingan, semua pihak yang ada di Palestina menyetujui proposal tersebut atau keinginan, kesiapan tersebut, menyambut kesiapan tersebut. Dan juga negara-negara lain di kawasan ini juga sepakat dengan upaya tersebut. Jadi oleh karena itulah Bapak Presiden berkunjung ke beberapa negara untuk melakukan konsultasi terkait dengan kesiapan kita tersebut. Tidak berarti bahwa kita ingin merelokasi warga Gaza, tidak ada. Kita ingin, ini adalah bentuk rasa kepedulian dan kemanusiaan kita karena situasi yang terjadi di sana.
Oleh karena itu kita ingin membantu, kita menyatakan kesiapan kita untuk membantu saudara-saudara tersebut. Dari awal juga kami sudah menyampaikan dari Kementerian Luar Negeri bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza under any pretext dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan harus sukarela dan harus dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina. Jadi kita menyampaikan kita siap jika diinginkan, jika dibutuhkan untuk memberikan bantuan. Kita siap jika dibutuhkan untuk untuk menampung korban-korban luka, anak yatim, kemudian anak-anak pelajar-pelajar untuk dirawat di Indonesia. Kemudian pada saatnya mereka juga harus kembali ke Gaza, seperti itu. Jadi tidak ada yang, jangan kemudian diartikan bahwa kita ingin mereka direlokasi, tidak. Kita ingin ini menyampaikan rasa kepedulian dan kemanusiaan. Tapi Pak Presiden memang sudah memberikan instruksi khusus kepada kementerian terkait atau stakeholder terkait evakuasi warga Gaza ke Indonesia seperti rumah sakit atau dan lainnya. Jadi saat ini perlu saya jelaskan juga, ini kan kita masih berkonsultasi, beliau masih berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin di kawasan ini. Hasil konsultasi itulah nanti kemudian jadi pertimbangan untuk keputusan terakhirnya seperti apa. Dari situlah kemudian mekanisme-mekanisme dijalankan berdasarkan kesepakatan semua pihak. Jadi harus semuanya sepakat, harus semuanya setuju. Kalau ada yang tidak setuju, kalau ada yang tidak sepakat, ya berarti no deal kan, seperti itu. Semuanya harus setuju. Sekali lagi, tidak dalam framing untuk merelokasi warga Gaza secara permanen, tetapi merupakan bentuk dari kepedulian kita untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, terutama anak-anak, yatim piatu yang ada di sana. Kita bicara dengan semua pihak, langkah-langkah apa yang mungkin harus dilakukan, atau sebaiknya dilakukan. Pak Menlu, kalau untuk pemberian suaka ke warga Gaza itu, bagaimana komunikasi dengan Pemda? Suaka. Untuk evakuasi maksudnya ke dalam negeri. Oh, itu tadi yang saya bilang kan, kita kan masih konsultasi. Kalau untuk daerah potensialnya di mana? Kita masih konsultasi. Nanti setelah konsultasi kita lihat apakah, kan yang namanya konsultasi kan kita masih mencari alternatif apakah mereka oke atau tidak, sebagainya. Tadi belum sampai tahap ke Belum. apa akan menggunakan daerah yang sama seperti Indonesia menerima Rohingya gitu, di Aceh, Riau, dan Sumatera Utara, itu akan jadi opsi, Pak? Kita belum sampai ke sana. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.